Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Jakiah dengan NIM 1022-1025 akan mempresentasikan pengerjaan ujian tengah semester untuk mata kuliah Machine Learning. Pembahasan pertama yaitu Business Understanding, di mana di sini adalah pemahaman bisnis. Yang saya ambil yaitu data dari Kaggle dengan judul Telkom Kern.csp, di mana deskripsi masalahnya, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggan untuk berpindah dari satu penyedia layanan telekomunikasi ke penyedia lainnya. Ini penting untuk meningkatkan retensi pelanggan dan mengurangi kehilangan pendapatan. Tujuan proyeknya mengembangkan model prediksi untuk mengidentifikasi pelanggan yang berisiko churn atau pergi, sehingga perusahaan dapat mengambil langkah proaktif untuk mempertahankan mereka. Yang kedua ada data understanding, yaitu pemahaman data, di mana data ini bisa diambil dari sumber Kaggle atau apapun itu, yang saya ambil dengan judul Telkom Kern di Kaggle. Kemudian pemeriksa awal data, yaitu analisis deskriptif untuk memahami distribusi variabel dan hubungan antar variabel. Misalnya analisis demografis seperti jenis kelamin, usia, lokasi, penggunaan layanan, jumlah panggilan, SMS, data yang digunakan, dan current status. Berikutnya ada contoh kasus, yaitu mengembangkan kasus prediksi current pelanggan pada perusahaan telekomunikasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pelanggan yang kemungkinan besar akan berhenti berlangganan, sehingga perusahaan dapat mengambil langkah preventif untuk meningkatkan retensi pelanggan. Tujuan bisnis untuk meningkatkan retensi pelanggan dengan memprediksi churn dan mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan pelanggan pergi atau churn. Kemudian eksplorasi data tersebut untuk memahami fitur-fitur yang ada. Perhatikan kolom-kolom yang tersedia dan tentukan kolom mana yang kemungkinan besar berhubungan dengan churn, seperti lama penggunaan layanan, jumlah komplain, dan tagihan bulanan. Yang ketiga ada data preparation, yaitu persiapan data. Yang saya kerjakan yaitu dengan data tersebut diambil untuk melakukan data cleaning, yaitu mengatasi missing values atau mengisi data yang hilang atau menghapus baris kolom yang memiliki data yang hilang, kemudian duplikasi dan data yang tidak konsisten. Yang kedua ada fitur fitur engineer, yaitu mengubah atau membuat fitur baru dari data yang ada. Misalnya, membuat kolom baru berdasarkan data yang sudah ada, seperti membuat kategori umur berdasarkan rentang usia untuk mengonversi data kategori seperti gender menjadi bentuk numerik. Misalnya, 0 untuk pria dan 1 untuk wanita. Kemudian encoding, yaitu mengonversi data kategori seperti jenis kelamin atau status current menjadi format numerik yang bisa digunakan untuk model. Misalnya, dengan menggunakan label encoding atau one-hot encoding. Selanjutnya ada normalisasi atau standarisasi. Melakukan scaling pada fitur numerik seperti usia, gaji, jumlah panggilan, dan lain-lain, agar berada dalam rentang yang sama, terutama jika model yang digunakan sensitif terhadap skala fitur, misalnya regresi logistik atau KNN. Selanjutnya ada pembagian data, di mana membagi data menjadi data pelatihan atau training dan data pengujian testing. Biasanya dengan pembagian sekitar 80% data untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Ini penting untuk menghindari overfitting dan untuk menguji model dengan data yang tidak terlihat selama pelatihan. Kemudian ada transformasi data. Jika diperlukan, melakukan transformasi tambahan pada data seperti log transform pada data yang sangat miring distribusinya, atau penggabungan beberapa fitur menjadi satu jika itu meningkatkan performa model. Untuk prosesnya ada beberapa source code untuk saya inputkan di Google Colab dengan tampilan seperti yang saya tunjukkan. Ada input libraries, membaca dataset, kemudian melihat ringkasan data, melihat statistik deskriptif,
Ada visualisasi kern, visualisasi usia pelanggan, cek nilai yang hilang, menghapus baris dengan nilai yang hilang, memisahkan fitur dan target, mengubah data kategorikal menjadi numerik, normalisasi fitur numerik, membuat model random forest, memisahkan data menjadi training dan testing, visualisasi confusion matrix, dan visualisasi kern dengan warna. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode tersebut di Google Colab. Baik, di sini adalah implementasi dari kode-kode yang sudah ditampilkan di eh, PPT. Di sini ada data preparation, yaitu yang pertama adalah import library yang diperlukan terlebih dahulu. Kemudian dijalankan. Yang kedua untuk membaca dataset, di mana file tersebut, yaitu Telkom Kern, saya upload ke drive saya dengan menambahkan folder, yaitu UTS Machine Learning, dan file tersebut ada di dalam. Jika di-run, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk pemeriksaan data, yaitu melihat ringkasan data seperti ini. Untuk melihat statistik deskriptif, seperti ini tampilannya. Kemudian ada beberapa visualisasi untuk memahami distribusi dan hubungan antar variabel. Seperti ini tampilannya untuk kern dan di sini untuk usia. Di mana 0 ini adalah data pelanggan yang tidak pergi. Kemudian yang kern di sini untuk 1 yaitu data yang pergi. Data pelanggan yang pergi. Untuk konplot tersebut digunakan untuk menghitung dan menampilkan distribusi frekuensi dari kategori dalam kolom kern. Pada dataset ini, kolom kern memiliki dua kategori yaitu 0 dan 1. Kemudian histplot di sini digunakan untuk membuat histogram yang menunjukkan distribusi nilai numerik dalam kolom usia pelanggan. Dalam hal ini, data usia akan dibagi menjadi 30 interval. Selanjutnya adalah cek nilai yang hilang. Dengan kode seperti ini, akan menampilkan hasil seperti ini. Selanjutnya, menghapus baris dengan nilai yang hilang. Yaitu dropna berfungsi untuk menghapus baris atau kolom yang memiliki nilai yang hilang. In place true di sini berarti perubahan akan diterapkan langsung pada data frame tanpa perlu membuat salinan baru. Hasilnya akan seperti ini. Fungsi ini akan menghapus baris yang mengandung nilai hilang di salah satu kolom. Jadi jika sebuah baris memiliki setidaknya satu nilai yang hilang, maka seluruh baris tersebut akan dihapus. Selanjutnya, memisahkan fitur dan target. Hasilnya seperti ini. Ini fitur X, ini target Y. Di mana depth drop di sini digunakan untuk menghapus kolom yang tidak diperlukan dari data frame, yaitu customer ID dan current adalah nama-nama kolom yang dihapus. Di sini kolom customer ID tidak diperlukan sebagai fitur dan kolom current adalah target variable yang akan diprediksi. X1 menunjukkan bahwa kita ingin menghapus kolom, bukan baris yang akan ditandai dengan X 0. Selanjutnya, mengubah data kategorikal menjadi numerik. Dengan get dummies adalah fungsi dari pandas yang digunakan untuk mengonversi kolom yang berisi data kategorikal seperti string atau kategori menjadi format numerik, yaitu dengan hot encoding. Seperti ini. Dalam one-hot encoding tersebut, setiap kategori dalam kolom akan diubah menjadi kolom baru dengan nilai 1 jika data tersebut termasuk dalam kategori tersebut dan 0 jika tidak. False atau true.
Kemudian, memisahkan data menjadi training dan testing. Hasilnya akan seperti ini. Untuk normalisasi fitur numerik, yaitu mengubah skala fitur sehingga memiliki min sama dengan 0 dan standard deviation sama dengan 1. Hal ini penting karena banyak algoritma pembelajaran mesin seperti regresi logistik, SVM, dan KNN sensitif terhadap skala data. Ini untuk fitur setelah normalisasi data eh, latih. Kemudian ini fitur setelah normalisasi data uji. Selanjutnya buat model random forest, di mana model di sini membangun dan mengevaluasi model random forest yang digunakan untuk memprediksi kern berdasarkan data yang telah diproses. Ini hasilnya. Kemudian untuk visualisasi confusion matrix, seperti ini. Ada aktual dan predicted, di mana confusion matrix ini eh, menampilkan visualisasi dalam bentuk heat map untuk memudahkan pemahaman tentang kinerja model. Heat map ini membantu untuk melihat jumlah prediksi yang benar dan salah, yaitu true positif, true negatif, false positif, false negatif. Dalam konteks yang lebih intuitif, di mana nilai yang lebih gelap menunjukkan frekuensi yang lebih tinggi. Kemudian untuk visualisasi kern dengan kern pelanggan, kode ini menghasilkan grafik kern plot yang memperlihatkan distribusi kern pelanggan dengan menambahkan label jumlah pelanggan dengan status kern, pelanggan yang tidak pergi dengan diagram yang berwarna biru. Untuk diagram yang berwarna orange adalah pelanggan yang pergi. Jadi, untuk kesimpulan kasus dari analisis kern pada pelanggan telekomunikasi, pentingnya mengidentifikasi pelanggan kern. Dalam kasus ini, tujuan utamanya adalah memprediksi pelanggan yang kern atau berhenti menggunakan layanan, menganalisis data pelanggan seperti usia, jumlah tanggungan, gaji, serta penggunaan layanan, panggilan, SMS, dan data. Kemudian dari heatmap korelasi tersebut, terlihat bahwa beberapa fitur seperti data di atas memiliki korelasi yang signifikan dengan status kern. Kemudian berdasarkan visualisasi distribusi, kita dapat melihat seberapa besar proporsi pelanggan yang kern dan tidak kern. Jika proporsi kern terlalu tinggi, perusahaan harus fokus pada strategi retensi yang lebih baik untuk mengurangi kern. Jadi, data yang lebih baik, model prediksi yang akurat, dan strategi yang berbasis data dapat membantu perusahaan telekomunikasi untuk meminimalkan churn atau pelanggan yang pergi, meningkatkan retensi pelanggan, dan akhirnya mendongkrak pendapatan jangka. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau penyebutan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.